kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah seorang kakek bernama Ronald Read, usianya itu 92 tahun ketika dia meninggal dunia. Yang mengejutkan dari Ronald Read adalah dia menjadi seorang filantropis dari 8 juta dolar kekayaannya. Jadi beliau ketika meninggal dunia itu meninggalkan kekayaan 8 juta dolar, ya. 2 juta dolarnya diberikan kepada anak-anak tirinya. Ronald Read ini nggak punya anak kalau nggak salah, jadi hanya punya anak tiri ya. Jadi dikasih ke anak tirinya 2 juta dolar. 6 juta dolarnya itu didonasikan ke rumah sakit dan perpustakaan. Nah, itu rumah sakitnya ada di gambarnya ya. Rumah sakit yang mendapat donasi dari Read dan perpustakaannya ya. Perpustakaannya cakep sekali ya. Kalau perpustakaan kayak gini kayaknya seneng ya di Indonesia ya. Betah belajar. Apakah Ronald Read ini seorang jutawan sehingga ketika meninggal dunia bisa mewarisi kekayaan sebesar itu? Ternyata tidak. Kira-kira nebak, pekerjaannya Bapak Ronald ini apa ya? Petugas kebersihan di pompa bensin. Iya, benar sekali Bu Umu Aifa. Terima kasih. Jadi Ronald Read ini, sahabat Bunda, ternyata kerjanya itu memang cuma tukang bersih-bersih, penyapu lantai ya, tukang bersih-bersih di JCPenney ya, dan beliau ini di waktu luangnya ya jadi tukang pompa bensin, tukang jaga pompa bensin. Tapi bisa menghasilkan kekayaan sebesar itu. Nah, Anda tahu ini Richard Fuscon ya. Richard Fuscon, Anda lihat di belakang itu rumahnya mewah sekali. Rumahnya itu punya 2 kolam renang, ya, punya lift, ada 11 kamar mandi di situ dan 7 garasi. 7 ada garasi untuk 7 mobil mewah beliau. Biaya perawatan rumahnya itu bulanannya itu sekitar 9.000 atau 90.000 dolar Amerika. Richard Fuscon, ya. Beliau ini mantan eksekutif di Merrill Lynch, lulusan dari Harvard, ya, MBA-nya Harvard. Kira-kira menurut Anda dia mewariskan berapa juta dolar ya ketika meninggal dunia, atau dia punya kekayaan berapa menurut Anda? Berapa kira-kira seorang lulusan Harvard, ya, beliau adalah eksekutif di Merrill Lynch, punya rumah, ya, dengan 2 kolam renang. Sayangnya Bunda sampaikan bahwa beliau minus kekayaannya. Ya, beliau dinyatakan bangkrut ketika beliau di usia sekitar 40 atau 50 tahun ceritanya. Bangkrut. Beliau harus mengajukan pelit ke pengadilan. Beliau bilang bahkan untuk makan pun harus dibantu. Nah, ini tadi perilaku-perilaku yang kita nggak pernah paham kenapa ada orang yang begitu punya latar belakang itu luar biasa, kemampuannya luar biasa, tetapi justru itu bangkrut. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, tapi justru lebih kaya. Ada juga cerita menarik Bunda juga dari Pak Agung, Coach Agung Widiatmoko. Beliau cerita, beliau pernah punya anak buah di kantornya beliau, itu seorang office boy. Dia office boy, dia ketika punya uang itu cuman sedikit yang dipakai untuk kebutuhannya si office boy ini, sisa uangnya dipakai untuk dia beli sapi, beli kambing gitu ya, di rumahnya di kampung, diternakkan, sehingga walaupun dia office boy statusnya, dia justru menjadi orang yang paling kaya di kantor tersebut, sehingga karyawan-karyawan sering pinjam duit sama si office boy. Percaya nggak? Ini kan menunjukkan bahwa nggak ada hubungannya ternyata antara kecerdasan kita dengan bagaimana kita mengelola uang. Anda bisa punya duit banyak sekali, Anda bisa sangat kaya, tapi belum tentu itu menggaransi Anda bisa mengelola uang, ya, untuk tadi mencapai kekayaan finansial, ya.